suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klinting. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Membesarkan Baru Klinting seorang diri. Baru Klinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klinting beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian membuatnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klinting membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klinting yang merupakan seekor ular naga. Baru Klinting kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klinting menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Klinting dengan berkata bahwa jika Baru Klinting mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klinting, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klinting terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
desa Patok dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untukmu. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patok mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, angin besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Kelinting menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kepeningan hati Baru Kelinting.
kebahagiaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dah. Dan inilah dia, Loka! Halo kawan! Mudik guys. Sekali lagi, tepuk tangan untuk spektakuler show legenda baru Blinking. Dan tentunya saya mewakili Saloka mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung Saloka karena telah memilih Saloka sebagai tempat hiburan ceria Anda. Kami ucapkan hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Bagi para pengunjung yang ingin berfoto bersama dengan Loka dan juga para ikon-ikon penari, boleh silakan langsung mengambil antrian di sebelah kiri Loka. Akhir kata, sampai jumpa di Kecamatan Indonesia, Salah Jogja. Dadah! Dan para pengunjung semuanya tentunya saya ucapkan selamat menikmati suasana event Saloka at Night ditemani oleh Random Acoustic. Silakan Random Acoustic. Bye bye bye.